Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita akan terus berbangun, bertumbuh dan dikuatkan. Kita percaya bahwa firman Tuhan inilah kebenaran yang menjadi pedoman kita, menjadi penuntun bagi langkah kita. Firman Tuhan ini juga yang adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan membukakan kebenaran, menyingkapkannya atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan, rahmat dan anugerah-Mu. Atas begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, dan bahkan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan, menangkap pesan dari Tuhan, dan mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Amsal 16 ayat 20. Saya bacakan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jemaat dikasih Tuhan, perhatikan. Siapa memperhatikan firman mendapat kebaikan. Firman Tuhan ini adalah menjadi sesuatu yang tidak tergantikan dalam hidup kita. Dia yang menolong kita, dia yang menuntun kita. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan, yaitu firman-Nya, maka kita akan mendapat apa yang baik. Sebab firman Tuhan ini membawa kita kepada kebaikan. Jadi kalau kita memperhatikannya, maka hal-hal baik tentu kita alami. Kalau sebaliknya, kalau kita tidak memperhatikan, kita meremehkan, nah ini ngeri sekali. Justru orang yang tidak memperhatikan firman, hidupnya akan semakin jauh dari kebenaran. Dan seringkali justru mengalami apa yang tanda kutip buruk. Kenapa? Karena di luar firman ada kuasa-kuasa jahat yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Sementara firman Tuhan itu adalah kebenaran yang dari Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya dia akan memperhatikan firman Tuhan. Bagaimana kita memperhatikan firman Tuhan? Bukan sekedar kita belajar firman Tuhan. Ya, sekali lagi memperhatikan di sini punya pemahaman yang lebih dalam lagi, seperti yang mungkin lebih tepatnya seperti yang dikatakan kepada Yosua. Ya, dengan apa? Memperkatakan, merenungkan siang malam dan bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Ya, di dalam firman itu. Jadi artinya apa? Di situ ada pernyataan firman. Jadi ketika memperkatakan itu ada pernyataan kita terhadap firman Tuhan yang adalah kebenaran. Dengan memperkatakan, maka telinga kita mendengar. Ya, terhubung lagi. Bukankah firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mendengarkan firman, iman kita akan bertumbuh. Itulah kenapa kita harus memperkatakan firman itu. Dan merenungkannya, menghayatinya. Ya, merasakan kebenaran firman itu. Ya, jadi sampai kita memperhatikan itu sampai detail ya, bukan hanya sekedar oh aku dengar firman. Enggak, memperhatikan lebih dari sekedar dengar, lebih dari sekedar membaca. Ya, tetapi sampai yang berikutnya tentunya bertindak sesuai dengan firman. Dengan kata lain melakukan kebenaran firman dalam hidup kita. Jadi kalau ayat tadi mengatakan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, memperhatikan di sini adalah berarti dia mengerjakan kebenaran firman itu, melakukan kebenaran firman itu dalam hidupnya. Maka dia akan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan.
Sebab di dalam firman, di sana terkandung janji-janji Tuhan. Di dalam firman-Nya memang ada, di sana ada nasihat. Di firman Tuhan itu juga ada perintah, ada larangan. Tetapi juga di sana ada janji-janji Tuhan. Nah, ketika kita mendengarkan, memperhatikan akan firman-Nya, berarti hidup kita ini terpaut dengan kebenaran firman itu sendiri. Nah, jadi kita akan bertindaknya, melakukan segala sesuatu, dasarnya adalah firman. Itulah betapa pentingnya firman Tuhan bagi hidup kita. Orang yang menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak bisa tidak. Dengan kata lain, harus dan semestinya selalu memperhatikan firman. Tidak mungkin orang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak pernah memperhatikan firman-Nya. Jadi kalau saudara dan saya adalah orang percaya, mestinya firman Tuhan menjadi salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan dalam hidup kita. Itulah kenapa ada renungan pagi ini. Ya, ini juga mengajak kita semua untuk memperhatikan firman, supaya hidup kita dalam tuntunan firman, tidak menyimpang dari firman Tuhan, tetapi kita bertindak, melakukan segala sesuatu, semuanya seperti yang dikatakan firman. Tidak menyimpang dari firman Tuhan. Nah, kalau kita mengerjakan itu semua, maka segala kebaikan yang dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ya kan? Firman Tuhan ini berkuasa. Kalau ngomong imani apa kata firman Tuhan, engkau mempercayai apa kata firman Tuhan, dan lebih lagi engkau menghidupinya. Ya, memperhatikan itu sampai menghidupi ya. Saya pakai bahasa saya sendiri. Jadi orang yang memperhatikan itu sampai menghidupi, melakukan. Jadi apa kata firman Tuhan? Yes, I do. Ya, aku mau kerjakan gitu loh. Dan ketika orang mengerjakan itu, ada kuasa dari firman Tuhan itu sendiri yang akan membawa kita, yang akan menuntun kita melewati segala keadaan, dan kita pasti berkemenangan. Firman Tuhan menjadi jawaban bagi hidup kita. Baik hidup kita dunia, terlebih juga jalan menuju keselamatan. Semuanya dimulai dari firman Tuhan. Dan Yesus Kristus sendiri sesungguhnya adalah firman Allah yang hidup. Karena itu, ketika kita mempercayai Tuhan dan kita memperhatikan tuntunan Tuhan Yesus, maka hidup kekal dan juga tentu pemeliharaan Tuhan atas dunia ini juga terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau percayai, dan lebih lagi kami mau memperhatikan, lebih lagi kami mau mengerjakan apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Sebab ketika kami percaya kepadamu, kami juga percayakan firman-Mu. Dan kami mau hidup sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Disitulah kami akan mendapatkan jalan dalam setiap keadaan kami. Tidak ada yang mustahil, karena firman-Mu kebenaran yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk lebih lagi memahami dan mengerti dan melakukan dan mengalami kuasa firman-Mu. Juga berdoa, hidup kami, tuntun kami hari ini Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, dan segala berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa tetap semangat menghadapi hari ini, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.